Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan darinya. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sedangkan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan benar, kecuali hanya Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian daripadanya dia menciptakan istrinya dan mengembangbiakkan dari keduanya pria dan wanita yang banyak. Pria dan wanita yang banyak jumlahnya. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan jagalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menggapai, dia telah memperoleh keuntungan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adapun sesudah itu, maka sesungguhnya perkataan yang paling benar ialah kitabullah Al-Quran, dan jalan yang paling baik adalah jalan yang telah ditempuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang paling jelek adalah perkara yang baru, perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu neraka tempatnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar TV Al-Furqan, Radio Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, membacakan kitab yang bagus, yaitu Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah, yang ditulis atau karya Fadilatul Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim hafizahullahu ta'ala. Naam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menambah ilmu kita dan segenap kaum muslimin, memperbaiki urusan kaum muslimin semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik para pemimpin kita maupun rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan mereka, memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka menuju jalannya yang lurus, dan menjauhkan mereka dari fitnah-fitnah dan godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita mendoakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin atau teman-teman yang mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rasa sakit atau musibah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan musibahnya, mengangkat rasa sakitnya, dan memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang lebih baik, dan memberikan ampunan atau mengangkat dosa-dosa dan kesalahannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita di antara faidah atau hikmah diberikan takdir yang tidak baik menurut hamba, yaitu musibah atau rasa sakit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurangi dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, ya, memberi cobaan kepada mereka, ya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang rela dengan cobaan Allah, maka dia pun mendapatkan kerelaan Allah dari Allah. Wa man sahita falahus sukhط. Dan barang siapa yang merasa marah atau jengkel hatinya dengan cobaan yang diberikan Allah, maka baginya yaitu kemurkaan atau kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik kita masih membahas tentang permasalahan wanita muslimah, karena kitab yang kita kaji ini adalah berkaitan dengan yaitu hal-hal yang semestinya ditempuh dan dilakukan oleh para wanita muslimah. Para pemirsa yang budiman, biarpun zaman telah silih berganti, namun ya berganti yakni zamannya, pelakunya, namun tidak ada yang bisa menafikan betapa wanita memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sehingga banyak yang mengatakan baik buruknya masyarakat atau suatu masyarakat, suatu negeri itu dipengaruhi oleh baik buruknya kaum wanitanya. Oleh karena itulah maka terkadang kita mendengar tentang yaitu ajakan, ya, terhadap emansipasi kaum wanita, yang mana ajakan tersebut cenderung, ya, berisi muatan yang hendak menelanjangi nilai-nilai Islam, menjauhkan wanita dari nilai-nilai Islam. Mereka menyuarakan emansipasi yang nyata-nyata ingin, ya, menyuarakan bahwa Islam itu tidak menempatkan wanita di tempat yang sejajar dengan kaum pria.
Mereka ingin mengangkat wanita itu supaya sejajar dengan kaum pria. Mereka ingin mengesankan bahwa konsep Islam terhadap wanita itu kuno, terbelakang, sehingga perlu dimodernisasi dengan emansipasi persamaan wanita dan laki-laki. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal senyatanya tidaklah demikian. Sejarah telah membuktikan betapa Islam justru memuliakan wanita. Islam memanusiakan peran wanita yang sesuai dengan kodratnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala membedakan di dalam Al-Qur'an antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu secara kodrat tidak sama dengan perempuan. Laki-laki di depan, perempuan di bawah, di belakang. Laki-laki di atas, perempuan di bawah. Ya, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai yaitu wanita yang dipimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para kaum laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi kaum wanita lantaran Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, dibandingkan sebagian yang lain yaitu kaum perempuan. Kaum laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang kuat. Ya, kemudian juga diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan perlindungan kepada kaum wanita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yaitu kisah dua orang nabi, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, sebagaimana di dalam surat At-Tahrim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam, di mana keduanya itu di bawah dua orang hamba, ya, di antara hamba-hamba kami yang soleh. Ini menunjukkan secara kodrat memang perempuan di bawah, laki-laki di atas, ya, kemudian perempuan di belakang, laki-laki di depan, karena memang Allah Azza wa Jalla mengatur, ya, mengatur tentang kehidupan kaum wanita muslimah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak tinggal di rumah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka hendaklah kalian, hai para wanita, tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar rumah dengan bertabaruj, bersolek, berdandan, berhias, ya, secara berlebihan sebagaimana perhiasnya kaum wanita jahiliyah yang pertama. Maka wanita muslimah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabaruj, berhias di depan laki-laki umum, laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Begitu pula wanita dilarang berkholwat dan ikhtilat. Kemudian wanita dilarang menjadi imam bagi laki-laki. Ini semua adalah merupakan prinsip-prinsip untuk kebaikan kaum wanita sendiri, karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu terhadap urusan hambanya, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Naam. Oleh karena itulah maka
Kalau kita lihat sejarah Islam justru memuliakan kaum wanita, memberikan persamaan hak dan kewajiban ya terhadap wanita Islam ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama an-nisa'u syaqaiqur rijal. Innama an-nisa'u syaqaiqur rijal, rawahu Abu Dawud fi kitabit thaharah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah yaitu saudara dari kaum laki-laki. Yang dimaksud di dalam hadis yang mulia ini sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya adalah Ibnul Athir rahimahullah, maknanya ialah nadhairuhum wa amsaluhum. Wanita adalah sebanding ya sebagaimana kaum laki-laki, wa amsaluhum dan semisal mereka. Ka'annahunna syuqiqna minhum, seakan-akan mereka itu diambil ya, dibelah dari mereka, sebagaimana ibunda Hawa istri Adam ya, khuliqat min Adam, dia diciptakan dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah maka syaqiqur rajul, yaitu syakik saudaranya seorang rajul laki-laki itu adalah maknanya akhuhu li abihi wa ummi, saudaranya seayah dan seibu, saudara sekandung. Karena sesungguhnya belahan pecahan nasab itu juga termasuk dari nasab. Maka di dalam hak-hak dan kewajiban, kaum wanita juga mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki ya, haknya untuk dihormati, dimuliakan, haknya mereka untuk mendapatkan warisan, maka diakui di dalam Al-Quran. Hak bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan yang layak, Islam meletakkan dengan yaitu sebaik-baiknya. Sebaliknya mereka juga dibebani kewajiban sebagaimana kaum laki-laki ya, disuruhnya wanita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Yuhannas ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Maka yang namanya manusia itu umum ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, bahkan orang kafir pun diseru karena mereka juga manusia, disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kaum laki-laki sebagaimana diwajibkan ya untuk mengamalkan rukun Islam, rukun iman, maka kaum wanita pun juga demikian, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan macam-macam ibadah seperti rukun Islam, menjalankan rukun Islam, kemudian juga rukun iman dan juga kewajiban-kewajiban dari perintah-perintah agama yang lain. Kemudian masyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para ummahat dan akhwat, kita masuk pelajaran yang keempat dari kitab Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah, yaitu Ad-Darsul Rabi' Sifatu ma tatlubuhul mar'atu min ulumiddin. Karakteristik atau kriteria tentang ilmu agama yang diwajibkan untuk dicari atau dipelajari bagi kaum wanita muslimah ya. Dari apa ilmu syariat dan ilmu agama yang mana yang sifatnya yaitu wajib atau diperintahkan oleh agama untuk dipelajari bagi wanita muslimah. Maka diantaranya disebutkan di sini, wa min dzalika umurut thaharah allazimah laha wal ikhtisalu minal haid wal janabah wal wudhu wat tayammum wa nawaqiduhuma wa ma ila dzalika mimma la yas'uha jahluhu. Di antaranya yang pertama ialah perkara-perkara thaharah ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan thaharah yang wajib bagi seorang wanita. Thaharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah. Secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha demikian. Jadi bersuci ya, memelihara kesucian dirinya dan kebersihan dirinya minal ahdas ya, dari perkara-perkara yang mendatangkan hadas ya. Begitu pula yang dimaksud secara istilah adalah raf'ul hadas au izalatun najis, menghilangkan ya, mengangkat hadas
ya, dan juga menghilangkan najis. Inilah yang disebut toharoh, bersuci, ya. Maka para ulama kita, para fuqaha, mereka telah menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih mereka yang hendaknya kaum wanita muslimah juga mempelajarinya, apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bersentuhan dengan dirinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Di antaranya adalah ya yang berkaitan dengan masalah miyah. Miyah itu jamak dari maun, air. Karena para ulama mereka menjelaskan ya membagi air kaitannya untuk bersuci itu ya, mereka membagi air menjadi tiga, yaitu air pohir dan air, yaitu najis. Air yang tohur yang suci lagi mensucikan seperti air hujan, air sumur dan semisalnya. Air itu artinya tohir, mutahhir. Air tohur, air yang suci lagi mensucikan, suci pada zatnya dan bisa mensucikan, yakni dipakai untuk bersuci bagi seorang yang hendak melaksanakan ibadah kepada Allah, disyaratkan untuk berwudu misalnya, ya, maka dengan air, yaitu air yang tohur, air mutlak seperti air hujan, air sumur dan semisalnya. Maka ini perlu dipelajari ya oleh seorang wanita muslimah. Begitu pula air yang tidak suci, ya, tidak tohur tapi tohir, suci, ya, bisa dipakai dikonsumsi seperti air minum, ya, air teh, air kopi dan semisalnya, dia adalah tohir. Air yang suci bisa diminum, dimanfaatkan, dikonsumsi, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, berwudu dan semisalnya. Ya, apalagi air yang najis, air yang terkena najis. Begitu pula yaitu mempelajari yang kaitannya masalah toharoh seperti perkara-perkara najasat, ya, perkara-perkara yang merupakan macam-macam dari najis apa saja, ya, bab-bab yang mengurus masalah najis seperti air kencing, ya, tinja atau haid dalam bahasa fikihnya, darah haid, ya. Kemudian juga madhi, wadhi dan semisalnya. Ini kaitannya yang berkenaan dengan najis. Kemudian istinja, ada butakholli, bagaimana tata cara bersuci, istinja, cebok, ya, wawik atau cebok dari buang air kecil maupun buang air besar, gitu ya. Bagaimana adab takholli, adab seorang muslim atau muslimah itu buang hajat, maka ini juga diatur adab-adabnya. Ini masuk yaitu bab atau kitab at-thaharah. Begitu pula masalah sunnah-sunnah fitrah yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berkaitan dengan masalah ikhtisal minal haid wal janabah, mandi di sini dalam istilah fikih yaitu mandi wajib, ya, jadi bukan mandi adat sebagaimana kebiasaan kita atau sebagian kaum, ya, mandi separuh badan atau mandi dari leher ke bawah, kepalanya tidak basah. Maka itu bukan mandi yang dimaksud dalam pembahasan fikih, ya. Tapi mandi ini adalah mandi basah, mandi besar, mandi basah kuyup, mandi yaitu keramas istilah sebagian orang, mandi wuwung. Nah, mandi besar apa saja minal haid, baik ketika haid wal janabah maupun junub, ya, termasuk juga mandi nifas, ya. Maka hendaknya dipelajari. Begitu pula al-wudu, ya, tata cara wudu, bagaimana syarat-syaratnya, apa yang membatalkan wudu. Begitu pula tayamum, bagaimana tata caranya, ya, dan semisal itu dari perkara-perkara toharoh yang semestinya seorang wanita muslimah tidak boleh, yaitu tidak tahu, ya, atau tidak menambah kebodohannya, karena dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Sementara di antara ibadah yang diwajibkan sehari semalam adalah apa? Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Dan syarat sahnya sholat itu harus apa? Harus berwudu dulu, toharo. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, dan yaitu usaplah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Sehingga wudhu ini adalah wajib hukumnya, bahkan dia merupakan syarat sahnya sholat. Syartun min syuruti sihhatis sholat, salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya sholat. Tidak ada wudhu, tidak ada sholat. Ada wudhu, belum tentu harus sholat, karena terkadang wudhu juga dianjurkan bukan untuk sholat, disunahkan kita dalam kondisi suci, sebagaimana Rasulullah mau tidur berwudhu, menuntut ilmu belajar berwudhu dulu gitu ya. Kemudian juga perkara-perkara lain yang dijelaskan dalam hukum-hukum syariat kita, gitu pula. Naam. Begitu pula sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya. Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholah at-tuhur. Kunci pembuka sholat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya ialah takbir. Wa tahliluha taslim, dan pengharamannya adalah apa? Taslim salam. Sehingga seseorang sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dia bersuci, tuhur. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum bi ghairi tuhur. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah sekali-kali Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian tanpa tanpa bersuci. Maka suci ini hukumnya, bersuci ini hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah, bahkan syarat apabila hendak melaksanakan ibadah sholat dan juga semisalnya di antara perkara-perkara yang mengharuskan untuk berwudu. Yang kedua, wa kadzalika amrus shalah wa kaifiyatuha wa awqatuha wa sunanuha ar-ratibah wa ma tahtaju min fiqhiha fis safari wal hadri wa nahwi dzalik. Maka termasuk perkara karakteristik atau kriteria ilmu agama syariat yang wajib dipelajari oleh seorang wanita muslimah adalah perkara yang berkaitan dengan sholat, kaifiyahnya, tata caranya, waktu-waktunya, sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kita disuruh oleh Nabi SAW mencontoh bagaimana beliau salat, bagaimana sifat-sifat salatnya dari semenjak takbir sampai sampai salam, Beliau juga bagaimana bacaan-bacaan salatnya, qiraahnya, Di antara sholat 5 waktu yang beliau ajarkan kepada kita, para ulama meneliti dalam hadis-hadisnya, maka dijelaskan oleh mereka dari sholat-sholat Rasulullah SAW 5 waktu itu yang paling panjang adalah sholat Sholat subuh. Yang kedua sholat zuhur. Yang ketiga sholat isya. Yang keempat sholat asar. Yang kelima sholat sholat maghrib. Dan Rasulullah SAW beliau bervariasi membaca suratan di dalam sholat, Beliau membaca surat-surat al-mufassal, surat-surat yang pendek, yang mana yaitu
para ulama bersepakat atau menurut pendapat yang sahih bahwa surat-surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf, ya, surat ke-50 sampai surat An-Nas. Kemudian para ulama mereka membagi surat-surat mufassal itu menjadi 3, yaitu Tiwalul Mufassal, Awsatul Mufassal, dan juga Qisar Al-Mufassal. Ya, surat-surat yang panjang, surat-surat yang pertengahan, dan surat-surat yang pendek, ya. Yang panjang-panjang biasanya dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh, ya. Beliau membaca surat Qaf, membaca surat Al-Waqi'ah, dan juga yang lainnya. Meskipun juga di dalam hadis yang lain beliau membaca surat apa? As-Sajdah pada pagi hari, yaitu hari Jumat pada sholat subuh. Rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, kemudian rakaat kedua membaca surat apa? Membaca surat Al-Insan, ya. Dan terkadang beliau membaca surat yang pendek ketika safar. Itulah sunnah-sunnah yang dilakukan atau dikerjakan oleh beliau. Oleh karena itulah maka kewajiban kita meneladani, mencontoh bagaimana Rasulullah SAW beliau beribadah kepada Allah, ya. Di antaranya adalah dalam sholat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, surat yaitu Al-Ahzab ayat 21. Kemudian juga firman Allah dalam surat yaitu Ali Imran, ya, ayat 30 kurang lebih, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah apabila kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Maka kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak setiap kali waktu sholat kita membacanya surat apa? Al-Baqarah, Al-A'raf, Ali Imran, Al-Baqarah, Al-A'raf, Ali Imran, An-Nisa. Ya, ini bukan berarti melarang gitu, ya. Silahkan tafadhol, ya, dibaca bergantian. Ya, surat-surat yang panjang para ulama membagi Al-Quran itu menjadi 4. Yang pertama adalah apa? Yaitu As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang paling panjang dari Al-Baqarah sampai apa? At-Taubah. Kemudian, ya, yang kedua adalah Al-Mi'un, surat-surat yang jumlah ayatnya hampir mirip, yaitu 100 ayat kurang lebihnya. Yang ketiga Al-Mathani, Quran-Quran yang apa? Ayat-ayatnya sering berulang-ulang. Yang keempat baru Al-Mufassal, ya, surat-surat yang memang pendek, banyak basmalahnya, ya, sehingga dari itu golongan atau macam-macam surat itu bagaimana Rasulullah SAW membacanya, ya, di dalam sholat. Ternyata beliau yaitu ketika sholat malam, sholat tahajud, baca surat-surat yang panjang-panjang. Maka itulah, ya, sehingga apa? Kita tidak memfitnah masyarakat orang awam, ya, dengan bacaan-bacaan yang apa namanya terlalu panjang, ya, sehingga membuat mereka lari. Tidak pula sebaliknya terlalu, yaitu kita hanya, ya, sholat dengan cukup membaca juz amma, surat-surat yang pendek, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya, yaitu tidak lebih dari apa? Surat An-Nas sampai surat apa? Wadduha, ya, kecuali kalau memang yaitu hafalannya terbatas hanya itu. Akan tetapi memang di dalam sunnah kita, agama kita disunnahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk yang menjadi imam itu apa? Orang yang lebih banyak qiraahnya, bacaannya, ya. Para ulama menafsirkannya itu lebih banyak hafalannya. Naam. Kemudian ayuhal akhwat wal ummahat, perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat, waktu-waktunya juga hendaknya dipelajari oleh wanita muslimah. Sunnah-sunnahnya, sholat-sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Ya, ketika safar adanya apa? Qasar, ketika sholat yang ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini disunahkan oleh Rasulnya, maka hendaknya kita ridho, ya, apa yang telah disyariatkan oleh Allah, ya. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi sebagian kaum muslimin mereka apa? Malah menentang dan menantang. Wong aku masih kuat kok,
Meskipun safar ya tak apa, sholat 4 rakaat zuhur, asar 4 rakaat. Ya walaupun safarnya 100 kilo, 200 kilo. Ya menurut madhab Imam Syafi'i yang merupakan madhab yang paling jauh gitu ya, safarnya 80 kilo ya, maka meskipun lebih dari 80 kilo tetap yaitu sholatnya sempurna, sholatnya nggak mau dijamak. Nah ini menyelisihi, mengambil sunnah yang bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun diantara ulama mereka berbeda pendapat, ada yang berpendapat wajib qashar ya, tapi jumhur ulama setahu kami berpendapat yaitu disunahkannya. Ya, adapun jamak maka ini lebih luas, bukan hanya safar, maka ketika hujan sakit disyariatkan pula. Kemudian yang ketiga ayuhal muslimat, yang ketiga adalah ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan siyam puasa. Ya, berkaitan dengan sholat, ana tambahkan ya, di sana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ini terdapat dalam Arba'un Nawawi insyaallah. Nabi bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu sholah wa dzurwatu sanamihil jihad. Pokok perkara itu adalah Islam dan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itulah maka janganlah wanita muslimah menyia-nyiakan sholatnya. Sudah suci dari haid nggak segera mandi, akhirnya tertunda-tunda. Atau sudah mendengarkan azan masih enak ngobrol, masak, ya, melaksanakan pekerjaan rumah tangga, kemudian mengundur-ngundur sholatnya. Maka ini bukan ciri watak, yaitu orang mukmin yang betul-betul mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam sifat orang-orang munafik yang suka mengundur-ngundur sholatnya. Adapun hadis yang berbunyi ya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Maka hadis ini lemah ya, insyaallah begitu. Hadis ini lemah. Sholat adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya maka dia menegakkan agama, maka siapa yang merobohkannya dia telah merobohkan agama. Cukuplah bagi kita mengambil hadis-hadis yang yang sahih sebagaimana yang tadi. Kemudian ayuhal muslimat wal ummahat ya wal ahwat, ahkamus siyam ini juga termasuk perkara yang wajib dipelajari. Yang ketiga ya, al wajibu minhu wal masnun, puasa-puasa yang wajib dan puasa-puasa yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada berapa? Ada 4 ya, atau 5. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Begitu pula firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan yaitu hilal bulan baru, sedangkan kalian itu mukim, tidak sedang safar, maka hendaklah dia berpuasa. Ini dalil wajibnya puasa Ramadan. Kemudian yang kedua puasa qadha, maka ini juga wajib ya, sebagaimana disyariatkan di dalam di dalam syariat kita. Maka sebagian kaum muslimin mereka ya ada 4 golongan yang mereka yaitu diwajibkan untuk mengqadha karena mereka tidak yaitu mampu melaksanakan puasa Ramadan. 1, wanita yang yaitu mengalami haid. Wanita yang mengalami yang mengalami haid, maka ini wajib untuk mengqadha puasa Ramadan. Yang kedua, wanita yang mengalami nifas. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang bepergian. Ya, kemudian yang keempat yaitu adalah yaitu orang yang sakit. Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra.
Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau pas bepergian jauh lalu dia meninggalkan puasa, maka hendaknya dia mengkodoknya pada hari-hari yang lain. Ini puasa yang wajib. Ya, wahai wanita muslimah, para ibu-ibu, para akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua puasa wajib adalah apa? Puasa qadha. Yang ketiga adalah puasa nazar. Yang keempat adalah puasa kafaroh. Ya, seperti itu. Ya, atau yang kelima puasa apa? Puasa wija gitu. Ya, tapi ini wija itu bagi yang mereka yang apa? Pemuda atau pemudi yang yaitu ingin sekali nikah kawin, kelebet untuk nikah kawin tapi belum mampu, sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada apa? Perbuatan keji, maksiat atau perzinaan, naudzubillah min dzalik. Maka wajib bagi mereka untuk apa? Berpuasa wija kalau mereka mampu, gitu ya. Nabi bersabda, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu untuk yaitu menikah, ya, karena apa? Ia tidak memiliki ba'ah, yaitu kemampuan untuk memberikan belanja bagi kaum laki-laki yang terhadap istrinya, maka hendaknya dia berpuasa. Wajib untuknya untuk berpuasa, karena puasa itu akan fa innahu lahu wija, kata Nabi, sesungguhnya puasa itu akan memutus syahwat, ya, keinginan yang menggebu, yang mendorong untuk berbuat yang yaitu bisa melanggar aturan agama. Kemudian puasa-puasa sunnah itu juga puasa Senin, Kamis, Daud 3 hari setiap bulan dan lain-lain. Mata yajibu alaiha tarkusiyam, kapan wanita wajib meninggalkan puasa, yaitu ketika haid, nifas, ya. Karena seandainya wanita puasa tetap puasa ketika haid nifas maka tidak sah. Kemudian kapan mengqadha kafaroh puasa kafaroh, yaitu ketika suami mendhihar atau melanggar larangan yaitu pembatal puasa di bulan Ramadan seperti berhubungan suami istri, maka ini harus membayar kafaratul uzma. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, kesunahan, mendahulukan berbuka, makan sahur, kemudian juga doa-doa, adab-adab yang lain. Yang keempat, wa mithluhu zakatu in kana laha mal. Termasuk perkara yang wajib dipelajari oleh wanita muslimah adalah adalah mempelajari tentang hukum-hukum zakat. Ya, apabila memang wanita itu punya harta, mananya harta di sini harta yang banyak, sudah mencapai nisab, bahkan sudah sampai haul, gitu ya. Karena zakat itu diwajibkan ketika harta sudah mencapai nisab dan sudah haul 1 tahun, ya, atau saat panen bagi hasil bumi. Fayalzamuha ma'rifatu syuruti ikhraji zakat, maka wajib bagi seorang wanita untuk mengenali, mempelajari syarat-syarat mengeluarkan zakat. Apa itu syarat-syaratnya? Wa kaifiyatu ikhrajiha, bagaimana mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakat, ya, dirikan sholat dan bayarlah zakat. Tentu perintah Allah ini masih mujmal, global, ya, butuh sunnah, ya, yang mubayyin, ya. Mubayyan, Al-Quran itu mubayyan, perlu dijelaskan dengan sunnah bagaimana kaifiyah sholatnya, kaifiyah zakat, maka sunnah datang. Allah memerintahkan bagi orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya, Allah berfirman kepada nabinya, wahai Nabi, ambillah sebagian dari harta mereka, orang-orang kaya itu. Berapa sebagiannya? Itu kecil, cuman 2,5% gitu ya. Ya, ini zakat gitu, 2,5%. Ya, itu pun juga minal aghnia. Ya, jadi tidak sembarang orang, ya, berbeda dengan pajak. Kalau pajak boleh jadi orang kaya, orang miskin, kalau dia punya harta, kenapa?
tetap yaitu kena pajak. Tapi kalau zakat tidak, karena status sosial masyarakat dibagi tiga, ya, kaum kelas atas aghnia, kelas menengah, ya, kelas yang sedang-sedang saja, pas-pasan rizkinya, ya, tidak kekurangan tidak kelebihan, kelas bawah, kelas fuqara wal masakin. Maka Allah mewajibkan kelas atas yang kaya tadi diambil, ya, sebagian harta mereka untuk diberikan kepada siapa? Fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan yang lain 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60 kalau enggak keliru gitu ya. Tujuannya apa? Ya, tutahhiruhum, ambillah harta mereka, sodakotan, zakatnya tutahhiruhum, ya. Allah menamai zakat di dalam Al-Quran dengan sodakoh. Ini bukan berarti zakat itu sunnah. Zakat itu hukumnya wajib, bahkan dia rukun di antara rukun Islam. Nah, rukun Islam itu jumlahnya 5. Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajil bait, wa shaumi ramadan. Oleh karena itu ayuhal muslimun wal muslimah, ya, maka zakat ini hukumnya wajib, dinamai sedekah, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat At-Taubah ayat 103, kata para ulama itu menunjukkan yaitu sidq, ya, sedekah menunjukkan sidqil iman, kejujuran iman orang mukmin, di mana dia apa? Rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk membersihkan harta tersebut dari kotoran-kotorannya, ya, hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan perintah Allah, untuk mensucikan jiwa mereka, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, mensucikan mereka dan membersihkan, ya, jiwa mereka itu apa? Dengan zakat tersebut gitu. Kemudian juga macam-macam al-anwa'ul lati tukhriju min hazzaka, macam-macam, yaitu harta yang apa? Wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Para ulama mereka menjelaskan yaitu secara umum ada 4. Secara umum apa? Ada 4 harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, ya, atau muslimah. Itu yang pertama adalah yaitu al-asman, ya, sebagian ulama menyebutkan naqdan gitu, ya. Al-asman di sini artinya harta-harta yang berharga seperti az-zahab al-fiddah wal awraqul maliyah, emas, perak, ya, emas, perak dari harta apa? Dari logam mulia, emas, perak, dan juga al-awraqul maliyah, ya, uang, ya, karena uang itu juga apa? Mempunyai nilai yang berharga. Karena pada zaman Rasulullah SAW uang yang dipakai oleh beliau di zaman Nabi itu terbuat dari emas, ya, emas dan perak. Emas yaitu dinar, mata uang dinar bikinan bangsa Romawi, ya, orang-orang Nasoro. Kemudian mata uang dirham yang dibuat oleh apa? Bangsa Majusi, ya, atau kerajaan Majusi, ya, yang mereka menyembah apa? Menyembah api, bangsa Persia yang mereka menyembah api. Maka yaitu mata uang emas dan perak itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah haul. Nisabnya adalah 85 gram emas dan haulnya 1 tahun menurut hitungan bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, bukan bulan apa? Bulan Masehi. Kemudian banyaknya yaitu 2,5%, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Nisabnya berapa? Ishrina misqal, 20 misqal. Nah, 20 misqal itu ya para ulama menjelaskan setara dengan berapa? 85 gram emas, ya. Jadi kalau ya sampean kira-kirakan sendiri gitu, ya. 85 gram emas, ya, kalau diuangkan berapa begitu, ya. Nah, gitu. Kalau 1 gram emas sekarang yaitu umpamanya 1 juta gitu, ya.
85 gram emas berarti kurang lebih berapa? 85 juta gitu ya. Kemudian ayuhal muslimun wal muslimat, yang kedua adalah zakat hasil bumi, yang ketiga adalah zakat bahimatul an'am, kambing, sapi dan juga onta, yang keempat adalah urudut tijarah, kata para ulama, yaitu barang-barang yang diperdagangkan. Itu diantara lain perkara-perkara yang semestinya dipelajari oleh seorang wanita muslimah apabila memang dia memiliki harta. Karena tidak mustahil ya seorang wanita itu juga memiliki kekayaan, bisa karena hasil warisan dari orang tuanya, atau bisa karena hadiah pemberian, atau bisa juga karena hasil usahanya, bisnisnya. Karena wanita juga tidak dilarang untuk berusaha di dalam Islam, asalkan yaitu dengan batasan-batasan yang tidak melanggar agama. Kita lihat Ibunda Khadijah Ummul Mukminin, yaitu istri Nabi SAW yang pertama, bahkan beliau seorang tajirah, wanita pengusaha, wanita pedagang, ya, yaitu wanita saudagar yang kaya. Bahkan sebagian kitab menjelaskan ya kalau dibandingkan maka hartanya Khadijah itu setara dengan yaitu harta saudagar yang lain dari suku Quraisy gitu. Kemudian begitu pula haji, ya, naik haji apabila wanita mampu menempuh jalannya, maka ini juga wajib bagi wanita muslimah belajar manasik tentang tata cara haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Ali Imran ayat 97. Dan diantara kewajiban manusia dan diantara kewajiban ibadah manusia kepada Allah ialah apa? Kewajiban manusia kepada Allah adalah mengerjakan ibadah haji, yaitu ke Baitullah. Ya, ini diwajibkan bagi siapa di antara mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Ya, maka di dalam hukum fikih gitu bahwa apabila wanita masih punya tanggungan kewajiban untuk berhaji, suami pun dilarang yaitu untuk melarang istrinya apa? Naik haji, yaitu haji yang wajib. Bahkan yaitu membantu wanita atau istrinya untuk naik haji apabila memang memiliki kecukupan harta. Yang keenam, wa amma umurul i'tiqad, adapun perkara-perkara i'tiqad atau akidah maka akan kami paparkan, akan kami jelaskan ya pada pembahasan yang dekat, maknanya setelah ini yang sudah mencukupi untuk diulang-ulang di sini. Yang ketujuh, begitu pula bagi wanita wajib untuk mempelajari hak-hak suami, hak-hak berumah tangga, hak-hak suami istri, apa yang wa malahu alaiha, apa yang menjadi hak suami atas istri, wa wujubu ta'atihi, seperti wajib untuk mentaati suami ya, dan bahwasanya bermaksiat atau durhaka kepadanya la takunu illa idza amaruha bima fihi maksiyah, dan juga mendurhakai suami itu tidak boleh kecuali apa? Ayyuhal ahwat, kecuali dalam perkara yang apa? Perkara yang suami itu memerintahkan berbuat maksiat. Ya, umpamanya suami memerintahkan istri untuk mencukur alis, maka ini terkena laknat ya. Ya, jadi dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahul wasimat, la'anallahul wasilah wal mustausilah wal wasimat wal mustausimat ya, wan namisat wal mutanammisat, au kama qala alaihi salatu wasalam. Jadi Allah melaknat ya, atau Rasulullah melaknat dalam riwayat lain wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan ya, disanggul, kemudian wanita yang mentato tubuhnya dan minta ditato, wanita yang mencukur bulu alis rambutnya dan minta dicukur, maka ini apabila diperintah oleh suami maka
yaitu boleh untuk tidak ditaati. Begitu pula suami memerintahkan untuk membuka aurat, keluar rumah, membuka kerudung, maka ini adalah tidak wajib untuk ditaati karena Nabi bersabda innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha la tunfiqu min baiti zauji min baitihi illa bi idnihi, dan wanita hendaknya tidak mengeluarkan belanja dari rumahnya ya kecuali dengan izin suami, sehingga uang yang diberikan suami untuk belanja kebutuhan hidupnya, makan minumnya dan sebagainya, maka hendaknya atas izin suami, baik izin secara umum maupun izin secara khusus. Wala tasumu wa huwa hadir, wanita tidak boleh, istri tidak boleh berpuasa sunnah di rumah sementara puasanya suaminya hadir kecuali dengan seizinnya. Begitu pula mempelajari perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengan anak seperti pendidikan, ya pendidikan yang baik untuk putra-putrinya, ya tarbiyah sholihah dan tansyiah al-hasanah, bagaimana mengasuh dan merawat. Ya Nabi bersabda, muru auladakum wahum abna'u sab'in, ya wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin au kama qol. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat sedang mereka telah berumur berapa? 10 tahun. Maka ibu selaku madrasah bagi anak-anak adalah yang pertama kali mendapatkan kewajiban mendidik anaknya. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun, yaitu mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, jadi seorang ibu hendaknya dia menguasai, mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga dia bisa mendidik putra-putrinya sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma furudul kifayah, adapun perkara-perkara fardu kifayah seperti belajar bab fikih yang tidak dibutuhkan, ya belajar umpamanya masalah kitabul jihad, belajar masalah fikih-fikih yang tingkat tinggi, perselisihan madhab, belajar masalah urusan-urusan yaitu muamalat yang sulit-sulit, maka itu fardu kifayah hukumnya. Atau tawasu, memperluas belajar bab-bab akidah, ya akidah tingkat tinggi, sebagaimana kalau di pondok yaitu akidah tohawiyah dipelajari yang paling tinggi, yang khilaf-khilaf, maka yang semacam ini fardu kifayah. Au dirasatu usulil fikih, belajar usul fikih bagi wanita, tafsir atau hadis, ya qawanin undang-undang hukum-hukum yang berkaitan dengan yaitu masalah hadis mustalahnya, selainnya dari ilmu-ilmu yang memang tidak dibutuhkan, yang bersentuhan langsung dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, maka ini tidak wajib bagi wanita muslimah untuk mempelajari. Bagaimana kalau dia belajar? Ya afdol, ya dapat pahala, ya apalagi kalau memang dia sudah disekolahkan atau dipondokkan, yang tadinya fardu kifayah karena sudah kadung mondok ya jadi fardu ain, maka jangan disia-siakan. Dengan catatan di sini dijelaskan dia tidak meluputkan hak yang wajib di antara kewajiban-kewajibannya, tidak menyia-nyiakan kewajiban hak suami, urusan rumah tangga, atau dia menerjang larangan suami untuk keluar rumah, maka harus dengan seizin suami. Atau keluar rumahnya itu yang untuk mencari ilmu tadi menimbulkan fitnah atau mafsadah yang jelas, maka ini menjadi tidak wajib. Maka di antara para ulama kaum muslimin ada sejumlah ulama-ulama wanita, di antara mereka Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Kemudian juga seluruh istri-istri Nabi, ya Ummahatul Mukminin, di mana ini waktunya sempit untuk menjelaskan keutamaan mereka. Begitu pula Amrah bintu Abdurrahman yang meriwayatkan dari Aisyah, Amrah bintu Abdurrahman, ya bin Sa'ad bin Zurarah al-Ansariyah al-Madaniyah. Ini termasuk wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, thiqah, tobaqoh ketika meninggal sebelum tahun 10 Hijriah, ya atau dikatakan sesudahnya. Begitu pula Mu'adzah al-Adawiyah,
Ya, ini adalah Ummu Sohbah Al-Basriyah yang dari Basrah Thiqah, termasuk tabi'in wusta, tobaqah ketiga. Dan di antara wanita-wanita zaman akhir yaitu Fatimah Al-Jusdaniyah. Fatimah Al-Jusdaniyah ini musnidatun asriha, seorang wanita yang memiliki sanad di masanya hafidhah. Hafidhah itu waktiha, wanita hafidhah di masanya. Jadi hafidhah ini ya bukan saja hafidh Al-Quran tapi juga hafidh hadis. Hafidh hadis maka dia sudah hafidh apa? Al-Quran. Begitu pula Ajibah Al-Baghdadiyah, ya, maka ini termasuk di antara wanita yang yaitu unggul, yang istilahnya eksklusif, yang DWI di dunia pada masanya, unggulan, yang memiliki sebagian riwayat-riwayat ya yang terkadang la yattafiqu likatsirin minal muhaditsin minar rijal, yang tidak mana selaras sesuai karena banyaknya muhaditsin dari kaum laki-laki. Inilah ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan. Adapun sirah atau tarjamah wanita-wanita yang disebutkan tadi, yaitu bisa dilihat dalam kitab biografi, atau boleh jadi kalau ada kesempatan di waktu yang lain kita tambahkan tentang biografi wanita tersebut yang bisa menjadi suri toladan bagi wanita-wanita muslimah. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin, terutama wanita-wanita muslimah, supaya mereka tambah semangat untuk mempelajari agamanya, supaya apa? Bisa menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga orang yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.